Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Wajib bagi kita mensyukuri setiap yang telah kita dapati. Sedikit atau banyak, yang sedikit bila kita syukuri akan Allah perbanyak. Yang sedikit kita ingkari menyebabkan datangnya azab. La in syakartum la azidannakum, kata Allah Jalla wa Ala, jika kalian mensyukuri apa yang kuberikan kepada kalian, pasti akan aku tambahkan. La in kafartum, jika kalian ingkar, kalian kufur atas apa yang aku berikan, inna azabi lasyadid, sungguh azabku sangatlah keras. Salawat dan salam atas junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimani Allah wa iyyakum, bukunya dibawa enggak? Sudah dibaca belum? Belum, akan siapnya. Ya, kalau ibu-ibu nggak sempat baca dimaklumi ya, karena memang di rumah mesti ngurusin anak. Ya, karena ibu-ibu kan kerjaannya ngurusin anak orang sama anak sendiri ya Bu. Suami itu anak orang yang mesti ibu urusin gitu ya. Udah gitu kadang-kadang nyebelin lagi ya. Betul ya Bu? Sabar aja, jadikan itu salah satu sebab masuk surga. Emang sih ya kan yang di jotos gitu ya. Tapi sabar aja ya. Tapi yang lucu kalau bapak-bapak nggak sempat baca. Sibuk apanya? Cari nafkah untuk kasih makan anak orang sama anak sendiri.
Saya juga sibuk cari makan, tapi masih baca. Bahkan saya sarapan tuh masak sendiri. Masakan saya itu agak aneh, karena semuanya berbau-bau barat. Saya pagi-pagi makannya itu semuanya menu barat. Ya, sandwich tapi semuanya berbau barat. Dan bikinnya agak ribet. Dan saya bikin sendiri, tapi sambil baca. Ya, jadi saya di kompor tuh ada itu tempat baca itu. Jadi sambil baca. Jadi tidak alasan kalau cari uang untuk anak orang gitu ya. Itu namanya suami mules, tukang les gitu. Ya, lu jangan banyak dalih sama gua gitu ya. Baik, itu selingan pagi ya, supaya barangkali ibu dari rumah udah stres, jadi terhibur dikit gitu ya. Baik, kemarin sudah kita jelaskan bab 1 ya, kesimpulan aja dulu. Bahwa Islam intinya ada pada akidah ya. Akidah itu adalah identitas orang di hadapan Allah. Akidah itu berkaitan dengan keimanan, keyakinan ya. Jadi iman itu lawannya kufur ya. Ada orang yang keyakinannya tauhid, ada orang keyakinannya syirik. Ada orang yang keyakinannya ya beriman kepada Allah dan Rasulnya, ada orang kufur. Itulah yang kemudian bagaimana kelak malaikat memperlakukan kita saat ajal datang. Jadi bagaimana kondisi kita menghadapi sakratul maut kita adalah berdasarkan akidah kita. Ya, orang-orang yang mukmin insya Allah akan dijemput oleh maut dalam keadaan yang disebut husnul khatimah. Dan udah kita jelaskan dalilnya. Adapun orang-orang kafir itu akan disambut oleh kematian ya dalam keadaan yang disebut dengan su'ul khatimah. Adalah tidak benar ketika orang kafir kalau sudah mati disebut almarhum. Almarhum itu kan artinya yang dirahmati. Kata malaikat, gelo loh, orang saya gebukin hari-hari lu bilang dirahmati gimana? Ya, mereka itu mal'un, yang dilaknat. Bukan marhum, bukan yang dirahmati. Ya, wong sejak sakratul maut aja udah digebukin dan udah kita beritahu dalilnya. Memang rada-rada sara sih, tapi kan saya jelaskan ayatnya kan. Saya bodoh lah gitu ya. Nah, orang masa bicara agamanya sara-sara melulu, pusing tahu. Iblis aja tanya sara tuh binatang apa gitu. Ya, jadi kalau ada pejabat sedikit sara, iblis bilang koplok ya. Emang sara tuh binatang naon atuh ya. Nah, iblis bilang saya juga nggak tahu binatang apa itu. Hanyalah buatan orang Indonesia. Dan iblis ngomong sambil menjauh karena takut disesatkan. Ya, jadi kemudian orang mukmin itu selama tidak berbuat syirik ya. Jadi inti dari akidah adalah tauhid ya. Jadi kalau kita buatkan, saya selalu mencontohkan kalau ibu-ibu dulu belajar lingkaran matematika ya, lingkaran ya. Nah, Islam itu kan lingkaran yang besar ya. Kemudian dalamnya ada muamalat, kemudian dalamnya ada ibadah gitu ya. Kemudian lingkaran paling kecil lagi namanya akidah. Ya, kemudian titik koordinatnya namanya adalah tauhid. Ya. Dan titik paling kecil dari titik koordinat adalah la ilaha illallah. Itu hakikat itu. Kalau ini rusak, maka rusaklah seluruh lingkaran yang ada. Tidak bernilai lingkaran itu kalau titik sumber atau sumber titik koordinatnya itu rusak. Itu namanya murtad namanya tadi. Kalau sudah murtad, maka seluruh barisan gugusan tadi hancur semua. Ya, oleh karena itu berkali-kali Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kita mati kecuali sebagai seorang muslim, tentu mukmin ya. Karena derajat tertinggi seorang muslim adalah mukmin. Karena tidak semua muslim adalah mukmin, tapi setiap mukmin pasti adalah muslim, dan itu sudah berkali-kali dijelaskan dalilnya di sini. Saya yakin antum ada di catatan ya. Emang ini fasenya fase pengetahuan masih di catatan ya, belum pindah ke ingatan. Namanya juga proses ya. Cuma jangan kelamaan kali prosesnya, capek tahu. Ya.
Coba usaha untuk cepat ada progresnya. Lagian saya lihat ibu-ibu muda-muda ini kelihatan cerdas kok. Nah, cuman karena nggak diasah kali ya, jadi agak kumpulan dikit gitu. Maka cepat diasah. Apalagi yang bapak-bapak. Ya, bapak-bapak terlihat sangat-sangat cerdas ya. Otak kiri tapi. Otak kanan belum ya. Kalau saya insya Allah kanan kiri. Ya, makanya saya ya rada-rada kayak dikit lah gitu ya kan, otak kirinya bagus. Baik, kemudian akidah yang menjadi landasan itu yang namanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Ketahuilah Bapak Ibu bahwa Ahlussunnah wal Jamaah bukan sebuah terminologi yang diambil oleh para ulama atau sebuah kata yang hanya sekedar dinisbatkan, tetapi sebuah kata yang berdasarkan dalil syariat. Ahlus sunnah itu secara terminologi lawan dari ahlul bid'ah, dan hadis tentang bid'ah itu banyak sekali, dan Nabi menjelaskan ada di antara umatnya yang banyak melakukan kebid'ahan ya. Kemudian Nabi menjelaskan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdi. Dari dasar inilah orang-orang yang mengikuti manhaj Nabi dan para sahabatnya, mereka itu disebut dengan ahlus sunnah. Adapun yang menyelisihi jalan beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau, mereka disebut dengan ahlul bid'ah. Dan ini istilah yang digunakan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para a'immatul arba'ah, imam yang 4. Orang yang menyelisihi manhaj Nabi dan para sahabat, mereka biasa disifati dengan ahlul bid'ah wal hawa. Ya, pelaku bid'ah dan pengekor hawa nafsu. Karena agamanya itu suka oi. Nah, disebut ahlul hawa karena gerak nafsunya maunya sendiri. Ya. Kemudian kenapa mereka disebut al-jamaah? Al-jamaah lawan dari furqah atau firqah. Ya, berkelompok-kelompok. Namanya orang kalau satu visi, satu misi kan nggak mungkin. Adanya perpecahan ya. Oleh karena itu sifat mereka adalah al-jamaah. Ya, jadi nama lain dari mereka disebut al-jamaah juga. Ya, sebagaimana berdasarkan hadits Nabi. Ya, kata Nabi, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah." Umatku ini di lain riwayat hadhil millah, agama ini ya akan terbagi menjadi 73 golongan. Tintan wa sab'una finnar, 72 di neraka, wa wahida fil jannah. Ya, pertanyaannya di neraka itu kekal atau tidak tergantung tingkat penyimpangan. Ada penyimpangannya ringan, ada penyimpangan berat. Kan orang dihukum berdasarkan tingkat kejahatannya. Maka 72 itu kan menyimpang, berarti jahat maksudnya. Kalau kita pakai bahasa kriminal kan, dia kan pelaku kriminal dalam urusan agama. Ya, tentu orang dihukum berdasarkan tingkat kejahatannya. Dan Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya ya. Wa annallaha laisa bidzallami lil 'abid. Tingkat penyimpangan yang 72 sampai batal keislamannya. Seperti Syiah Rafidah. Mereka menisbatkan diri kepada Islam. Ya, tetapi para ulama bersepakat dia bukan Islam. Ya, karena pokok-pokok akidahnya tidak Islam. Qurannya beda dengan Quran kita. Ya, rukun imannya berbeda dengan rukun iman kita. Rukun Islamnya berbeda dengan rukun Islam kita. Ya, jadi mereka mengaku kalau mereka adalah pacarnya Laila, tapi Laila tidak mengenal mereka. Alias itu ngaku sepihak. Jadi ya, tadi ada orang yang penyimpangannya dari 72 itu ada yang ringan, ada yang berat. Ya, ada yang penyimpangannya pada perkara i'tiqadiyah yang bisa menyebabkan kekafiran. Ya, maka bid'ah itu kan ada dua. Ada bid'ah mukaffirah menyebabkan pelakunya kafir, ada bid'ah yang disebut dengan ghairu mukaffirah, pelakunya tidak kafir. Jelas ya? Jadi ada bid'ah yang menyebabkan pelakunya kafir, ya, ada yang tidak menyebabkan kafir. Jadi namanya mukaffirah dan ghairu mukaffirah. Jadi kafir dan tidak kafir ya. Oleh karena itu kita orang awam nggak usah lah. Pokoknya itu bid'ah aja udah selesai ya. Nggak usah kafir-kafirin orang. Nanti antum disebut jamaah takfiri namanya. Ya, dan kita orang awam tidak boleh mengkafirkan orang yang punya otoritas, kewenangan
untuk menetapkan seseorang kafir atau tidak itu para ulama kibar, bukan ulama abal-abal kaleng-kalengan kayak kita. Ya. Nah, al-jamaah itulah kemudian kata Nabi wa wahida fil jannah, satulah yang di surga. Ya. Yang di surga ini kemudian kata Nabi al-jamaah. Nabi menamai mereka dengan al-jamaah. Qila, kemudian Nabi ditanya, mahil jama'at ya Rasulullah. Siapakah al-jamaah itu? Kemudian Nabi memberikan ta'rif. Ya kira-kira definisi tentang al-jamaah. Kata Nabi, maka ana alaihi yauma wasabi. Yaitu apa yang aku. Jadi kata Nabi apa? Berarti sistemnya. Paham ya? Al-jamaah itu diukur dari sistem. Bukan orang per orang. Ya. Nah, jadi boleh jadi si A itu mengaku al-jamaah tapi belum tentu. Maka alat ukurnya adalah manhaj. Sebab kata Nabi, apa? Apa itu berarti sistemnya? Sesuatu yang dijadikan landasan. Sesuatu yang dijadikan pijakan. Oleh siapa? Anak saya, Nabi. Ya, wa ashabi dan para sahabatku. Ada liau pada hari ini. Berarti cara beragama Nabi dan para sahabat saat itu, bukan saat ini. Paham? Jadi semua orang kalau ingin beragama yang selamat merujuk kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya saat agama turun sampai Nabi wafat. Paham ya? Sehingga hal-hal kekinian, biasa kan lagi di media kan kekinian ya, betul ya? Hal-hal yang bersifat temporary misalnya dapat diterima bila tidak bertentangan dengan pokok-pokok syariat. Ya. Akan tetapi manakala tidak bertentangan maka wajib ditolak, tidak boleh diterima dengan dalih dan alasan kearifan lokal. Ya, itu bukan kearifan, kejahilan. Ya. Namanya arif itu kan artinya berdasarkan ilmu gitu. Jadi ilmiah sifatnya. Jadi sesuatu nggak ilmiah jangan bilang kearifan. Orang ada tradisi yang membodohi kan. Ya, ada tradisi yang justru membuat manusia bodoh. Kok dibilang kearifan? Ya, bukan kearifan, ketololan. Setuju nggak? Nggak setuju saya pulang loh. Ya, jelas ya. Jadi Islam itu alat ukur. Jadi Islam tidak alergi ya, tidak a priori dengan hal-hal kekinian. Justru satu hal yang tidak dimiliki oleh agama lain atau oleh cara-cara kehidupan sistem yang lain, saya nggak usah bilang agama yang lain ya, sistem kehidupan yang lain yang tidak dipunyai oleh mereka, itu alat ukur yang dengannya Islam punya mikroskop, mana yang virus, mana yang enggak, ya, sehingga hal yang ter-up to date apapun bisa terjawab solusi hukumnya oleh Islam, dan hal itu tidak dipunyai oleh aturan hidup yang lain. Ya, tidak ada satu persoalan kekinian, apakah itu GoPay, Pay2, Gugu dan Gugu yang lain, ya. Catanya agama lain, kehalalannya nggak jelas. Tanya pada sini nggak ada, dia nggak jelasin, ya. Unsur dia pada faktor ekonomi aja. Ya kalau untung nggak masalah, sepakat sama sepakat untung nggak masalah. Di sana dia juga nggak kenal yang namanya riba kan. Ya karena sistem itu kan H pangkat 3, halal, haram, hantam. Ada saya punya teman, dia bilang begini, bro, jadi orang Islam tuh perempuan Islam tuh repot ya, banyak aturan buat perempuan. Terus saya tanya, emang di situ nggak punya aturan tentang perempuan berpakaian, keluar rumah, ketika posisinya sebagai anak, sebagai istri? Enggak. Mungkin Tuhannya lupa kali ngatur, atau mungkin Tuhan nggak punya kemampuan kali mengatur hambanya. Atau dia nggak peduli kali sama, terserah dia mau jadi monyet, jadi apa terserah. Kalau Tuhan kami nggak begitu. Kata kawan saya, sadis, men. Tuhan kami itu sangat care kepada hamba. Sampai perempuan pakai minyak wangi diatur. Paham ya? Namanya kalau dalam dunia manajemen kepemimpinan, luar biasa nggak pemimpin. Ya? Nah, jadi kalau ada agama nggak ngatur, terus apa bedanya? Saya bilang gini, apa bedanya? Iyu sama isi kebun binatang. Gak ada bedanya. You lihat monyet, mau begini kek, mau begitu, mau kencing duduk berat, gak ada masalah. Nah, dalam hati dia bilang, dia pulang dia telepon, Ustaz, lama-lama saya ragu loh. Ragu dengan apa? Ya dengan agama saya, bagus. Saya bilang supaya nggak ragu pindah aja.
Nanti 3 tahun nggak cocok balik lagi. Maka saya dikenal orang yang nggak suka basa-basi ya. Jadi kata kawan saya suka dipanggil sasak, santun tapi sakit. Dan saya nggak pernah ngecela gitu. Tapi kalau jawab menukik sampai ke tulang-tulang ya. Jelas ya? Jadi Islam mengatur segala sesuatunya. Sampai ya ibu-ibu berlipstik aja diatur. Ya. Bagaimana wanita berpenampilan itu diatur. Karena wanita itu sumber kebaikan. Tapi rentan terhadap fitnah. Betul ya? Nah, wanita itu sumber kebaikan. Tapi rentan terhadap fitnah. Oleh karena itu Islam datang untuk membebaskan wanita dari keterbelengguan tadi. Ya, dari fitnah tadi. Caranya apa? Memprotek. Bayangkan kalau sebuah air jadi sumber kehidupan manusia. Bayangkan kalau air itu dibiarkan, tidak dipagari, bisa dimasuki racun oleh orang-orang jahat kan? Betul? Oleh karena itu perlu dipagari tidak? Nah, atau kalau Allah mengisyaratkan atau Allah mengilustrasikan wanita seperti lahan garapan, bayangkan kalau lahan dibiar terbuka. Siapa saja merambahnya bukan? Oleh karena itu diatur, dipagari, ya, diatur sampai cara menanamnya pun diatur oleh syariat. Karena pada dasarnya kehidupan ini seperti tanaman ya. Karena orang Islam itu selalu Allah simbolkan dengan tanaman. Ya, orang Islam itu, orang mukmin itu seperti tanaman. Paham? Akidah mereka bagaikan tanaman. Nah, coba antum lihat di surat 48. Surat Al-Fat ayat 29. Ya, Allah menyebutkan sifat orang-orang mukmin itu ya seperti pohon yang akarnya menghunjam menggenggam bumi. Jelas ya? Menjulang yang membuat orang-orang kafir itu iri kepadanya. Tapi kita belum punya karakter itu sih, makanya orang kafir bukan iri, tapi malah jadi pecundang kita. Ya, sifat-sifat umat Muhammad yang ideal itu belum ada pada kita. Kita masih jadi pecundang. Makanya ulama dipecundangi, ya, diperalat oleh 9 naga misalnya. Karena otaknya bil fulus kullu syai'in tembus, bila fulus kullu syai'in mampus. Banyak yang jadi pecundang ya, belum menjadi orang yang diiri, ya, yang didengki oleh orang kafir. Ya. Sehingga coba lihat, umat itu bagaikan tanaman, adapun wanita itu bagaikan tanah. Coba lihat surat 48 tadi, ya. Kasyajatul jar'i kata Allah. Jadi orang mukmin itu seperti pohon, bukan? Paham? Saya tanya, pohon itu tumbuhnya di mana, Bu? Bu, pohon itu tumbuhnya di mana? Media utamanya apa? Tanah. Media yang Allah ciptakan itu kan tanah. Dalam filosofi agama, tanah itu siapa? Ibu-ibu jawab kali. Tanah itu siapa? Awewe. Awewe teh tanah kata Allah teh. Ya, awowo itu pemilik benih. Biarpun benih unggul, kalau tanahnya gersang, kumaha etanya? Jelas ya? Paham? Dan itu makanya diatur semua. Nah, jelas ya? Oleh Nabi, mereka orang yang diantara mereka itu ada yang selamat, maka dikatakan juga firqatun najiyah, ya, kelompok yang selamat. Firqah yang selamat itu satu. Saya nggak bilang saya itu firqah najiyah, nggak. Tapi saya katakan saya sedang berusaha menapaki jalan yang satu itu. Dan kita harus seperti itu. Karena banyak orang mengklaim menamakan. Nah pertanyaannya, kok bisa jadi gabung sih Pak? Ahlus sunnah wal jamaah. Ya, para ulama menjelaskan bahwa, para ahli sejarah Islam menjelaskan bahwa yang pertama kali menggabungkan dua kalimat, dua kata yang berbeda tadi. Ahlus sunnah satu kalimat, al jamaah satu kata, dijadikan sebuah kalimat. Adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya, seperti kata kalau Ibnu Katsir. Jadi orang yang pertama kali menyatukan, menggabungkan kata ahlus sunnah wal jamaah adalah Abdullah bin Abbas
radhiyallahu anhuma ketika beliau menafsirkan surat 3 Ali Imran ayat 106 dan 107. Yauma tabiyyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Kata beliau, orang-orang muslim yang kelak wajahnya putih adalah ahlul bid'ah. Ada yang hitam-hitam maksud saya, maaf. Adapun orang yang abiyaddat, wajahnya putih itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi beliaulah yang pertama kali menyebutkan dengan menggabungkan dua kalimat tadi atau dua kata tadi, sehingga terkenallah sampai hari ini kalimat ahlus sunnah wal jamaah. Maka seluruh ulama sepakat bahwa ketika kata ahlus sunnah wal jamaah, maka semuanya kembali kepada Nabi dan para sahabat tadi. Ya, tadi sudah saya jelaskan dalil-dalilnya, beberapa yang sudah saya sebutkan. Bisa dipahami anak-anak? Maka akidah mereka lah yang jadi ukuran. Ya, akidah mereka lah yang menjadi standar. Ya, jadi kalau kita ingin mengukur akidah kita termasuk akidah yang selamat, akidah salimah, akidah yang selamat, apakah akidah kita termasuk akidah firqatun najiyah, kelompok yang selamat, maka role modelnya, ya, jadi sumber referensinya adalah Quran, Sunnah ala fahmi salaf. Quran, Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Itu akan dijelaskan pada bab yang kedua. Bisa difahami ya? Dan itulah kemudian ada kata salaf. Dan saya jelaskan salaf itu artinya apa yang telah lalu. Ya, salaf itu artinya orang-orang yang sebelum kita. Ya, jadi apa-apa yang sudah lalu itu disebut salaf. Paham ya? Contoh kata salaf yang bermakna apa-apa yang telah lalu, waktu yang lalu, orang sebelum kita. Misalnya antum bisa lihat di surat 4 An-Nisa ayat 22. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf. Ya. Udah ketemu belum? Dan tidak boleh kalian menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh orang tua ayah kalian. Ya. Kecuali apa yang telah lalu. Itu makna salaf. Ya, atau bisa lihat di surat 43. Surat Zuhruf ayat yang ke-55 dan 56. Nah, saya bacakan aja 56. Faja'alnahum salafa wa matalan lil akhirin. Ya, maka kami jadikan mereka sebagai kaum terdahulu, salafan. Ya, jadi salaf itu artinya masa lalu ya. Maka ketika dalam istilah syariat dikatakan salaf atau salafus saleh, maka itu adalah 3 generasi utama dari umat ini. Berdasarkan rekomendasi langit, bukan rekomendasi langitan. Jadi mereka itu disebut dengan manusia yang khas gitu loh. Kalau sini kan ada kayak khas gitu ya, itu kan rekomendasi langitan. Apa 3 generasi yang khas itu ya adalah rekomendasi langit ya, bukan langitan loh. Apa kata Nabi SAW dalam hadits dari Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya, dari Abi Hurairah, dari Aisyah dan beberapa sahabat, ya, kata Nabi, khairun nasi qarni. Pada riwayat Aisyah ya, sama sebaik-baik manusia itu adalah yang semasa denganku, yaitu para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi berikutnya. Itu pada riwayat atau lafaz Abi Hurairah. Pada riwayat Aisyah, tsumma tsaniyan. Kemudian generasi yang kedua. Ya. Tsumma tsalisat, kemudian generasi yang ketiga. Perawi mengatakan saya lupa apa ada yang keempat apa tidak. Ya, tapi yang masyhur bahkan mencapai derajat mutawatir adalah 3 generasi saja. 3 generasi saja, mereka inilah yang oleh seluruh ulama Ahlussunnah menamakan mereka dengan salafus saleh. Karena ada salafut toleh, Abu Jahal juga salafus saleh kan. Salafut toleh gitu kan. Saleh kan lawannya toleh. Jadi jangan kasih nama anak toleh ya.
Toleh itu lawan dari saleh. Ya, jadi toleh itu to, alif, lam, ha, toleh. Itu lawan dari saleh. Jadi jangan kasih nama anak sapa saha namina toleh. Aduh. Si ibu tidur haka. Ya itu namanya Madura ya, Mama Durhaka ya. Bukan Madura di Jawa Timur, bukan. Ya, Madura itu bisa berarti Mama Durhaka ya. Kalau kasih nama anak seperti itu. Jelas ya? Nah, itulah generasi yang akidah mereka dijadikan role model. Nah, kalau Anda nanya gini ya, ini saya ngulang lagi karena antum saya lihat saya nggak yakin bulan lalu Anda hafal, Anda ingat. Kalau ada yang merasa, Bapak merendahkan kami, saya coba. Dan saya tidak pernah pakai teori coba-coba. Caplang aja nggak boleh coba-coba buat anak. Maka beragama jangan coba-coba. Dan Anda jangan coba-coba saya. Ya, baik. Nah, kalau ditanya, kenapa sih, bapak-bapak kan biasa, kenapa sih gitu? Kenapa mesti 3 generasi tadi? Atau para sahabat yang menjadi tolok ukur role model? Atau ibu-ibu biasa kalau nanya kan condong, apa sih namanya, reaktif ya. Kenapa sih? Harus itu gitu. Betul ya, ibu-ibu reaktif kan gitu ya, biasa ya Bu. Gimana Bu? Nggak salah maksud. Karena saya kalau dapat ibu-ibu kayak gitu sih. Kenapa sih? Ya agak kenes-kenes gitulah gitu ya. Makanya saya suka bilang, Bu, jangan kenes sama saya Bu, sama laki ibu aja. Ya, saya nggak suka lihat ibu. Sama saya ibu jangan pecicilan loh. Baik, ya kalau ditanya kenapa, ya saya kalau sebutkan banyak dalilnya ya. Kenapa Anda itu mengikuti orang itu? Saya tanya gini, mungkin nggak Anda misalnya kalau belum mengenali orang, Anda mesti mendapatkan rekomendasi dari seseorang yang Anda percaya kan? Bahwa orang ini bisa dijadikan teman. Makanya ibu tuh salah pilih laki karena dulu gak pernah nanya. Ketika seorang laki-laki naksir ibu, mestinya dicari tahu dulu Bu. Yang mesti ibu ajukan apa sih namanya, kirim intelijen lah ya, cari tahu ini laki-laki gitu, layak tidak layak gitu ya. Makanya antum ibu-ibu ya punya suami kayaknya nggak layak-layak, tapi nggak usah ganti, direnovasi saja. Kan biasanya kalau bangunan tuh kadang-kadang sayap kirinya yang rusak, kadang masih baik. Kecuali udah rusak semua, ganti lahan saja nggak apa-apa. Ya, ibu bapak-bapak juga gitu. Ya kalau pulang ke rumah perhatikan aja, ini bangunan yang rusak mana. Sayap kiri atau sayap kanan, belakang atau depan. Kita jadi diperbaiki. Ya, saya suruh dulu salah pilih gitu kan. Jadi salapi. Kalau saya kan salafi gitu. Kalau bapak-bapak kan salapi, salah pilih bini. Ibu-ibu salapi, salah pilih laki. Ya, nggak apa-apa, bisa diganti, renovasi aja. Kalau butuh konsultasi silakan, saya siap. Tapi ingat di mana-mana consulting bayar. Orang bangunan dunia aja bayar, apalagi bangunan akhirat ya, si bayar. Ya, di mana-mana wani biru. Ya, jadi jawabannya gini. Mesti orang itu kan harus mendapatkan rekomendasi dari orang yang paling tinggi levelnya. Baik level intelektual atau level sosial gitu ya. Nah, kemudian yang kedua Pak, orang yang Anda ikuti itu lulusnya cukup atau summa cum laude. Ini ada 2 orang yang datang kepada antum mau mengajar misalnya. Yang satu lulusannya biasa saja, cukup, bahkan tidak ada status kelulusannya. Artinya nggak punya ijazah gitu loh. Sementara ada satu datang dengan ijazah summa cum laude. Kira-kira yang Anda jadikan rujukan itu yang nggak jelas atau yang jelas? Nah, para sahabat itu sudah mendapatkan akreditasi, bukan oleh Nabi Makarim loh ya, nggak level itu. Ya maksudnya bukan itu yang dibutuhkan serangan. Adapun para sahabat itu sudah mendapatkan rekomendasi. Ya jadi akidah mereka itu summa cum laude. Kenapa summa cum laude? Karena Allah mengatakan
ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itulah orang-orang yang paling benar imannya. Paham? Kalau antum mendengarkan seseorang yang memiliki integritas dan memiliki kapabilitas untuk menilai orang, kemudian memberikan konten kepada seseorang, pasti Anda jadikan rujukan kan? Bagaimana kalau yang kasih rekomendasi adalah Allah? Dan yang direkomendir adalah para sahabat. Surat 8 ayat 72 dan 74. Surat Al-Anfal, tapi saya bacakan saja ayat yang 74. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Orang yang pertama kali beriman, kemudian hijrah. Paham ya? Lalu berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran mengkonfirmasi bahwa mereka namanya muhajirin. Paham ya? Dan saya udah jelaskan di bulan lalu, silakan lihat definisi muhajirin di surat 59, surat Al-Hasyr ayat yang ke-8. Yaitu orang yang terusir dari kampung halamannya karena agamanya. Ya, meninggalkan hartanya. Yang mereka tuju apa? Mereka hanya mencari karunia dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Motivasi mereka hijrah apa? Untuk menolong agama Allah. Menolong Allah dan Rasulnya, menolong agama Allah dan Rasulnya. Itulah mereka disebut muhajirin. Ya, oleh Allah mereka disebut dengan muhajirin. Paham? Kemudian kembali, jadi tadi saya ulangi surat 59 ayat 7 itu untuk mendefinisikan siapa itu muhajirin. Paham ya? Jadi muhajirin secara syariat. Kalau muhajir secara bahasa, bisa saja muhajir effendi. Itu namanya muhajir, orang yang pindah secara bahasa. Ya, dari misalnya dari Cirebon pindah ke Selipi dulu karena kawin sama orang Betawi. Namanya Bapak Rohali misalnya. Punya anak namanya Alia Rohali dan wanita Rohali. Itu pindah cara bahasa. Tapi pindah secara syariat itu definisinya kan. Paham ya? Jadi mereka disebut dengan muhajirin. Kemudian kembali ke surat 8 tadi. Ayat 74. Walladzina awa nasaru. Dan orang yang memberi pertolongan kepada orang yang hijrah. Lihat definisi ansar di surat 59. Ayat yang 9 lagi. Ya. Mereka lah orang-orang yang lebih dahulu tinggal di Madinah. Paham? Mereka yang lebih dulu menempati Madinah. Lihat ayat 9-nya tadi. Surat 59 Al-Hasyr tadi. Jelas? Yang kemudian apa? I'thar. Mendahulukan orang muhajirin daripada diri mereka sendiri. Walaupun mereka butuh kepada sesuatu itu. Dan sejarah membuktikan orang-orang Ansar memiliki 2 kebun. Satu diberikan kepada saudaranya muhajirin. Paham ya? Oleh Allah, mereka disebut dengan muhajirin wal ansar. Paham tidak? Paham? Kembali ke surat 8 tadi. Surat Al-Anfal, ayat 74. Allah mengakhiri ayat itu mengatakan, ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Jadi kalau bapak-bapak ingin memiliki keimanan yang benar, ya ikuti saja. Paham ya? Biasa bapak-bapak, misalnya ibu-ibu kalau ada seseorang terekspos ya, di media lewat kick and kick atau apalah namanya. Ya, biasa diwawancara sama si laki-laki Ambon itu kan. Ya, tapi dia satu beda kampung sama saya ya. Nah, dia orang Haruku, saya orang Pulau Ambon. Noya itu ada seberang lagi, jadi saya orang kotanya, dia orang daerah gitu. Ya dia orang ya, jadi di daerahnya namanya Haruku gitu. Pulau Haruku namanya, tetangga sama Saparua. Kalau saya orang di kotanya, di Ambonnya. Ya. Kemudian kalau misalnya udah terekspos gitu ya, dalam sebuah keberhasilan, kesuksesan misalnya, biasa orang pada nanya dong, tolong dong apa sih kiat-kiatnya? Apalagi kalau ibu nanya, tolong dong apa sih kiat-kiatnya gitu kan. Itu kalau nanya ke cara tangannya gitu kan, semangat betul. Ya, pengen agar apa yang dia miliki juga
Ya, apa itu namanya? Apa itu namanya? Terkoneksi apa terpindahkan gitu. Apa itu namanya? Transformasian. Ya, kita pengen mentransformasi apa yang ada pada dia itu ada pada kita. Paham ya? Lagi mana kalau Allah sudah merekomendasikan para sahabat, bukan? Allah sudah mengekspos mereka adalah orang-orang yang paling benar imannya. Ya, tentu hendaklah kita menapaki jalan mereka. Jadi kalau kita ikut saja gerak-gerak mereka, ya itu jadi pertama. Satu, Allah bilang mereka adalah orang paling benar imannya. Jadi kalau Anda ingin benar keimananmu, ya tentu teladanilah. Contohilah orang yang sudah direkomendasikan oleh Allah orang yang paling benar imannya. Ya. Dan secara implisit, kan tadi eksplisit secara pujian gitu. Sekarang bahkan ada implisit, ada Allah menawarkan kalau lu pengen gue ridai, ya lu ikutin aja tuh para sahabat tuh. Paham? Surat 9 ayat 100. As-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang yang mula-mula masuk Islam dari muhajirin dan ansar. Generasi pertama dari muhajirin dan ansar. Udah tahu definisi muhajirin tadi ya? Nah, jadi kalau misalnya ibu-ibu di sebuah komplek itu pendatang semuanya, yang muhajirin secara bahasa kali, bukan muhajirin yang disifati Allah tadi. Lagian kita kan pindah dari kampung halaman kita, misalnya saya dari Ambon kan, dari Rusuh kan. Bapak-bapak pindah dari Jawa ke sini karena susah di Jawa kan. Bapak-bapak, ibu-ibu misalnya orang Awak pindah dari Kampuang, tinggalkan rumah ini mama karena susah di Kampuang, bukan? Lalu mengadu nasib di rantau kan. Tinggallah rumah gadang itu kan. Ingin memperbaiki nasib lebih gadang lagi, bukan? Kira-kira begitulah ya. Bukan karena urusan akhirat, betul ya. Bukan urusan agama, semuanya fulu piti. Betul kan? Semuanya pengen memperbaiki perut kan. Kalau orang Awak bilang piti ya. Orang Awak bilang pici gitu ya. Sama lah gitu ya. Kita semuanya pindah karena faktor duniawi. Para sahabat pindah karena faktor ukhawi, faktor din, faktor agama. Tidak ada tendensi keduniaan ya. Mereka itulah oleh Allah disebut muhajirin tadi. Ya. Kemudian orang-orang Ansar memberi pertolongan tidak mengharapkan pamrih. Ya seperti orang anggota DPR gitu kan. Caleg itu calon edan gue. Makanya coba lihat, orang kalau gagal caleg biasa gila. Betul ya? Nah, maka calon edan gue. Ya, atau calon ente gila. Ya, jadi begitu kasih karpet, gagal ambil karpetnya. Tapi dulu saya ikhlas ingin menolong masyarakat di sini gitu kan. Begitu gak kepilih diambil lapaknya. Jadi pertolongannya tidak seperti pertolongan Ansar. Paham ya? Mereka memberi pertolongan hanya mengharapkan wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh Allah kedua komunitas ini disebut dengan muhajirin dan ansar. Nah, mereka udah dapat pujian tadi. Ulaika humul mu'minuna haqqan tadi. Mereka dua kelompok ini adalah orang yang benar imannya. Nah, posisi kita di mana? Masuk pada kategori alladzina taba'u bi ihsan. Semoga kita termasuk orang yang mengikuti mereka dengan baik. Paham ya? Maka mereka akan dapat keridhaan Allah sebagaimana para sahabat telah diridai oleh Allah. Paham ya? Jadi keimanan mereka itu sudah terakreditasi triple A kira-kira gitu. Jadi Bapak kalau ingin berhasil mendirikan sekolah berkualitas ya tentu Bapak harus apa? Studi banding kan? Ya, pergi studi banding lah ke sekolah yang sudah mapan ya. Sekolah yang sudah udah eksis itu, Bapak mengambil belajar dari sana. Kenapa sih you bisa eksis dan sebagainya. Ya, maka para sahabat telah eksistensinya telah diakui tadi ya. Maka kalau Anda ingin eksis di dunia dan akidah Anda diakui terdaftar di akhirat, ikuti saja orang terdaftar. Ya daripada di sini kamu mengakui di akhirat kata malaikat nomor tidak dikenal. You tidak ada di manifest. Sorry, please go to hell. Ini orang ampun belagu banget ya. Supaya lebih semangat pagi-pagi ya.
Karena pagi-pagi itu rada-rada ngantuk gitu ya. Apalagi malam Ahad kan biasa bapak-bapak suka apa? Suka begadang ya. Iya. Bapak-bapak begadang karena nonton bola atau salat malam. Ya mungkinan sholat malam insya Allah kelihatan si wajahnya kuyu-kuyu karena rajin sholat malam insya Allah. Ya, bukan clubbing kan? Tempat-tempat club udah banjir semua, jangan. Ya kira itulah bab 1 kesimpulannya. Sekarang kita masuk bab 2. Ya saya awali bab 2. Jadi ya kan ini ngajar mahasiswa S3 sampun sepuh serius gitu loh. Jadi betul sabar gitu. Ya resikonya harus ulang-ulang mata kuliah yang lalu gitu ya, mata pelajaran yang lalu gitu ya. Ya baik. Coba lihat di bukunya masing-masing. Semua udah punya buku ya? Bu, saya jadi pusing yang ngajar di sini. Saya udah bawa tuh 250 biji, 300. Bubuknya 325 bahkan. Masa nggak cukup, yang bener aja dong. Nah. Oh yang baru datang, ya baru datang cari sendirilah. Nanti besok saya bawa lagi, datang orang baru lagi. Ya, aduh. Ya saya lagi fokus bantu orang yang korban banjir. Ibu kan nggak korban banjir, ibu hanya korban kebodohan saja. Ya, mau dibodohi orang gitu. Ya, jadi saya cuma meruka yang bodoh-bodoh. Ya, baik. Jelas. Coba lihat di bab yang kedua, halaman 47. Kaidah dan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Namanya dalam istilah agama istidlal ya. Jadi Islam, Quran, Sunnah itu dalil ya. Tetapi tidak semua orang memiliki boleh model-model comot-comot gitu, nggak bisa. Ya, nah, coba antum lihat. Namanya fisika semua orang juga tahu kok. Tapi tidak semua orang mampu merumuskan fisika jadi obat misalnya. Paham ya? Hanya para ahli sajalah yang tahu. Ya, ini unsur kimia ini untuk apa? Unsur kimia ini untuk apa? Gitu. Paham ya? Jadi cara mengambil dan menempatkan dalil itu namanya istidlal. Dalam Islam tidak boleh serampangan mengambil dalil. Ya, ingat bahwa karena kita awam ya, saya nggak hindari kata bodoh karena itu sudah dibilang bodoh tadi yang nggak enak, itu saya menyesal kan. Nah, ya, karena kita orang awam ya, biasa tidak melihat pada integritas seseorang, tapi biasanya pada popularitas seseorang. Karena seseorang itu top, misalnya di TV sering muncul, biasa jadi referensi mutlak tuh, nggak mungkin salah gitu. Paham ya? Nah, ketahuilah bahwa tidak semua orang yang menjadikan Quran sebagai dalil itu benar penempatannya. Lafaz ayatnya benar, paham? Tetapi menjadikan dia dalam sebuah kasus itu belum tentu matching gitu loh. Paham ya? Saya suka kasih tahu, saya kasih ilustrasi gini. Ada orang yang bajunya bagus tapi yang dikenakan si monyet gitu loh, Sarimin. Artinya apa? Quran tapi suka ditempatkan pada masalah yang tidak sesuai dengan tujuan dalil. Bisa dimengerti nggak? Nah, itu namanya istidlal namanya. Jadi prinsip ya dan kaidah-kaidah mengambil dalil dan menempatkan dalil itu tidak sembarangan. Ya butuh kepiawaian, butuh keahlian. Saya beri contoh gini. Orang suka membolehkan, ini udah lewat sih, tapi ini sekedar contoh saja, studi kasus. Misalnya saya pernah di sebuah pengajian namanya ibu-ibu ya. Yang punya rumah itu, karena punya teman-teman ibu-ibu yang kalau maaf ya, kalau datang ke pengajian tuh pakai scrub gitu ya, lalu ada jambul nongol di depan. Ya, pengajian kayak gitu, bayangin apa kayak gitulah. Ya, yang kalau misalnya ya kadang-kadang temanya flower gitu, kostumnya itu ya, namanya dress code. Ya, kadang-kadang lavender, kadang-kadang red roses gitu ya. Jadi kadarullah hari itu namanya white roses, ya datang pakai baju itu. Tapi itu kerudungnya gini-gini, jambul nongol.
Terus ada tuan rumah memang sengaja undang orang-orang yang agak gila-gila gitu ya untuk diterapi gitu ya. Tuan rumah rada-rada angin-anginan, nggak gila beneran sih. Nah, terus dia bilang, Ustaz nanti saya tanya gini-gini ya, tolong jawab gitu. Karena teman-teman saya itu suka jadikan referensi ini gitu. Nah, terus tanya dong, gitu. Terus tuan rumah nanya, Ustaz kan terjadi polemik tentang boleh dan tidak bolehnya ucapan selamat Natal misalnya. Maka begitu saya belum jawab, ada satu ibu-ibu, kira-kira begini dia bicara ya. Nanti cari tahu di Google kira-kira ini ada orang mana ini. Dia bicara begini, Ustaz Salim. Saya bilang, Bu, nama saya Salim. Jangan ibu ganti nama saya Ustaz Salim. Boleh. Itu namanya pemerkosaan. Ya udah tidak apa-apa Ustaz gitu ya. Dibilang gini, kan ada tuh ayatnya Ustaz. Saya bilang, iya, ibu pasti dengar di TV ya, di sebuah mata apa gitu acaranya. Acara ada mata-mata lah gitu ya. Oh, Bapak baca juga ya kira-kira begitu. Jadi nalar nih ibu toh. Dede, Ustaz bisa kok? Bisa, saya kan orang Ambong. Saya datang dari Ambong Janganang. Naik Layeng. Rasa di Hasanuddin. Saya bilang, Bu, itu lafadznya benar gitu loh. Ya misalnya dijadikannya kebolehan atau bolehnya mengucapkan selamat Natal mereka berhujah dengan surat 19 ayat 33 misalnya. Ya saya bilang, saya jawab, Bu, lafaz ayatnya nggak salah. Bunyi ayatnya gini, Assalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Semoga Allah menganugerahkan keselamatan untukku, kesejahteraan untukku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku diwafatkan pada hari aku dibangkitkan. Pertanyaannya adalah, itu kan bukan tahniah, bukan ucapan selamat. Itu adalah bentuk doa harapan Nabi Isa untuk dirinya sendiri. Nah, yang lebih cocok agak masuk akal dikit kalau dipaksakan. Lebih cocok apa? Ini kan Isa mengucapkan untuk dirinya. Ya, bukan untuk diucapkan kepada orang lain. Andaikan Allah yang mengucapkan kepada Isa, oke lah. Berarti kita ucapkan untuk orang lain. Kan Isa berdoa untuk dirinya sendiri. Paham ya? Maka tidak bisa dijadikan ini dalil boleh diucapkan kepada orang lain, butuh dalil penguatnya. Itu satu. Yang kedua, itu bukan tahniah, itu bukan ucapan. Selamat. Itu adalah doa. Isa berharap kepada Rabbnya untuk dirinya. Yang agak lebih masuk akal, walaupun tidak ada satu ulama menjadikan itu dalil seperti itu, agak lebih masuk akal dikit gak Pak? Setiap orang di hari ulang tahun yang boleh baca doa ini, masih matching lah gitu loh. Paham? Walaupun itu bukan dalil gitu loh. Artinya kalau dijadikan orang mengucapkannya pada saat hari lahirnya bisa masuk akal dikit gitu loh. Paham? Tapi ketika mengucapkan kepada orang kan nggak matching. Paham tidak? Nah, tapi tidak ada satu ulama pun mengatakan itu doa untuk diri pada saat hari lahir. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Isa mengharapkan dirinya. Kalau dijadikan dalil ini, di sini kapasitasnya kan seperti dijelaskan Isa sendiri di surat ayat 30 kan. Ini adalah, saya kan hamba Allah. Sementara yang dirayakan di sana kan Tuhan dan anak Tuhan. Menjadikan ucapan Isa untuk melegitimasi sana kan dua hal yang berbeda kan. Paham gak? Ketika Isa mengatakan Assalamu alayya sebagai Tuhan, anak Tuhan atau sebagai hamba Allah, berarti mengucapkan selamat berarti selamat kepada lahirnya anak Tuhan bukan? Selamat lahir Tuhan bukan? Maka esensinya sama nggak dengan ucapan Isa? Dari sisi esensial tidak esensial, ya? Karena dia mengucapkan siapa gitu loh, posisinya sebagai siapa gitu. Maka menjadikan dalil ini untuk mengucapkan selamat Natal juga nggak matching kan? Paham? Karena di sini Isa sebagai, lah terserah mereka. Yang nggak bisa Anda ucapkan berdasarkan keyakinan mereka, kok bukan keyakinan Anda, gimana sih? Iblis saja bingung nggak? Kan dia bilang, ya nggak apa-apa, mereka meyakini Isa itu Tuhan, kita meyakini dia adalah Nabi. Kata iblis, koplok. Objeknya yang kamu ucapin yang di sana bukan di sini. Paham nggak?
Selamat buat kamu, bukan buat saya, kan? Paham? Maka yang menjadi subjek hukum apa? Objek. Saya atau dia? Dia, kan? Ya ini ngeles iblis saja bilang, Masya Allah, saya berlepas diri dari kalian. Karena kan gak bayang gitu loh. Sesat yang ilmiah dikit gitu loh. Kalau sesat yang intelek gitu loh. Paham? Ada ustaz jawab agak. Ya kan dia meyakini dia Tuhan. Yang kita yakini kan Isa. Perjawabannya apa? Kamu bukan mengucapkan selamat apa yang kamu yakini, kan? Kamu mengucapkan selamat pada apa yang dia yakini, kan? Kira-kira iblis bingung gak jawaban model ini? Apa kata iblis? Wow, gila, bullshit, man. Gitu. Ini lucu gitu loh. Nah, ini contoh cara mengambil dalil yang batil. Paham ya? Karena objeknya yang mengucapkan berbeda, yang kita ucapkan juga berbeda, kan? Nah, di sini Isa berdoa sebagai hamba, adapun di sana yang dirayakan bukan sebagai hamba, kan? Paham? Jadi ini namanya apa? Bajunya mewah, tapi dikenakan pada Sarimin. Emang kelihatan agak manusia dikit sih Sarimin. Hello, Sarimin ke pasar gitu ya. Nah, maksud saya gini, ini dalilnya benar, ayatnya benar, tapi ditempatkan pada tempat yang tidak tepat. Paham? Itu maksud dari judul itu. Bisa dipahami ibu-ibu ya? Karena kita orang awam, yang dibawa Quran loh, iya. Itu sama dengan sama dengan apa? Pergi ke dukun. Dukun kasih obat salah. Yang penting kan obat. Apa kata iblis? Nah, gitu. Yang penting obat. Ya belum tentu itu obat cocok dengan penyakit, kan? Paham? Karena dia tidak tahu diagnosa gitu loh. Ya, yang sakit TBC dikasihnya sakit ginjal. Ya gitu. Ya, lalu orang awam bilang, nggak apa-apa. Toh dia dukun, orang yang percaya gitu kan. Nah, yang penting obat aja. Nah, apa kata iblis? Sikat. Habis itu babak belur loh. Paham? Itulah yang dimaksud oleh judul bab ini. Ya, jadi kaidah dan prinsip Ahlussunnah dalam mengambil dan menempatkan dalil. Ya, coba lihat. Kita mengambil di tempat yang benar. Mengambil dari tempat yang benar. Tapi kalau ditempatkan di tempat yang salah, salah juga, kan? Nah, itulah cara Islam dalam menggunakan dalil. Ya, tidak semua Quran dapat dijadikan semua masalah gitu loh. Contoh gini. Misalnya kalau ibu-ibu bilang gini, Pak, di zaman Nabi kan ada orang meninggal. Zaman para sahabat juga orang meninggal. Tuh nggak ada tuh yang bikin hari 1, hari 2, hari 3 dan semisalnya. Andai kata itu bagian dari agama, pasti Nabi nerangin dong, gitu. Kita jelasin. Ada dalilnya. Oh, ngotot, itu namanya bongot, bodoh, ngotot, gitu kan. Atau sengot, gitu ya. Kalau sengot nggak, sesat, ngotot. Gitu. Ada dalilnya, tahu nggak? Kata Nabi, afdalu dzikri la ilaha illallah. Hadis itu menjelaskan keutamaan zikir, Bapak. Paham? Bukan hadis itu tentang hari 1, hari 2, hari 3. Ini contoh kan? Lafadznya benar. Ya, sumbernya hadisnya sahih lagi, Ibnu Majah, betul. Tetapi menjadikannya sebagai dalil kebolehan yang merayakan hari kematian kan nggak nyambung. Ini namanya tulalit. Karena beda provider. Nggak connect gitu loh. Nah, itulah yang disebut dengan istidlal tadi. Jadi ada istidlal yang hak, yang benar, ya, dan ada istidlal yang batil. Oleh karena itu kita orang awam harus belajar minimal dasar-dasar gimana sih Islam dalam mengambil dalil dan bagaimana sih Islam menempatkan dalil. Paham? Saya ulangi karena kita ini kesalahan karena kita juga nggak ngerti bahasa Arab ya. Ada lebih lucu lagi kalau ditanya Ustadz, itu hadisnya kan dhaif ya, dhaif tapi hadis juga kan. Palsu-palsu hadis juga, coba lihat. Coba saya tanya gini, Pak Kiai, berani nggak Bapak bikin hoax atas nama Jokowi? Ditanya, Pak, itu kan nggak benar Jokowi juga, berarti nggak? Ya lah gitu kan. Ini saya dalam hati, iblis aja nganggap ya Pak Kiai ini ya. Apa kata iblis? Hah? Sampai nganggap, sampai lalat masuk pun nggak disadari iblis. Untung saya bukan sutradara loh. Kalau nggak saya kasih judul sinetronnya, andaikan iblis bisa ngomong. Ya, saya sejak kecil itu biasa bikin dulu waktu kita SD kan ada pelajaran mengarang kan. Saya nggak tahu sekarang ada mengarang.
Dulu saya selalu juara mengarang, karena saya itu jago imajinasinya. Pernah saya punya judul Iblis Pingsan gara-gara Firaun. Ya, itu ketika Firaun, saya cerita panjang lebar, ketika Firaun mengatakan dirinya Tuhan, maka pingsanlah iblis, jatuh. Maka Firaun tanya, Billy, dari nama panggilan iblis tuh Billy ya. Ya, kok bisa pingsan sih? Kok you bisa pingsan? Maka kata iblis sambil samar-samar gitu ngeliat, emang lu gitu. Iya, tuh Firaun ya. Gitu ya. Iya. Saya kaget. Kenapa? Yang sesat lu tuh gua. Paham? Gue yang pertama nantang Allah, gue pertama sesat. Dan gue janji ke Allah, sesatin semua orang termasuk lo. Sesat-sesatnya gue ngakuin Allah pencipta lo. Ini lu anak buah gue kocok, berani ngaku diri Tuhan. Gimana gue nggak pingsan? Dan guru bilang setiap orang berdiri depan dan baca ceritanya. Dan saya ceritakan seperti tadi. Ya, nah, maka dulu kalau lomba-lomba saya selalu menang karena begitu ya. Kita baca imajinasi saya tuh daya hayal tinggi sekali. Nah, masa anak-anak daya imajinasinya. Jadi saya begitu baca Quran karena saya udah hafal sejak kecil kan, dan terbiasa ayah saya suka cerita yang sahih gitu kan. Udah, ayah saya bilang pasti dia imajinasi, besok dia bikin cerita lagi. Ya, dalam versi yang lain tapi berupa imajinasi gitu ya. Ya untung saya sibuk ngurusin ibu-ibu, kalau enggak saya sutradara yang laku loh. penulis skenario terbaik barangkali ya. Nah, jadi dulu saya selalu, sampai sekarang guru-guru saya Nasrani itu koleksi itu yang karangan saya tadi ya. Ini anak daya hayalnya luar biasa, itu seukuran umur dia gitu loh ya. Maka pingsanlah iblis, kemudian siuman. Tapi kata iblis, Rapopo, lanjutkan bersama kita bisa. Maka apa kata iblis kata Firaun, di neraka, you di tengah, gue di kiri, sebelah kiri lo. Ya, tempat yang mestinya gue didudukin sama lo. Ya, kira-kira kalau pakai bahasa Betawi gitu ya. Gue di kiri lo, nomor 1 dari lo. Ya, Namrud di sebelah kanan lo. Ya, gitu. Jadi waktu di table utama itu ada iblis, ada Firaun. Saya gambar di gambar itu. Nah, kayak itu. Bikin clubbing gitu ya. Ya satanic clubbing gitu kan. Nah, jadi di sini ada di titik tengahnya ada Firaun, iblis sebelah kiri, Namrud sebelah kanan, Abu Jahal di depan. Nah, gitu. Jadi mereka satu table utama gitu loh. Ya, prima table gitu ya, prime gitu. Jadi di sini kemudian baru saya ibu guru di ujung sana gitu. Karena ibu gurunya orang non gitu. Kenapa saya di situ? Kan ibu kafir, Bu. Di sini. Ketawa ibu guru ya. Ibu guru ketawa. Nggak bisa dihukum gitu ya. Kalau juga imajinasi. Saya bikin gambar, ada table utama, ada table tambahan gitu ya. Di satu clubbing gitu. Ibu guru di mana? Ibu guru di pojok sini. Kenapa ibu guru masuk di situ? Kan kafir, Bu. Orang kafir semuanya di sini. Satu geng sama iblis. Terus kasihan dong ibu guru, makanya masuk Islam, Bu. Nah, jika anak-anak jadi ibu guru, kan orang dulu agak santun kalau guru ya. Nah, jadi sekarang kalau saya pulang guru-guru yang Nasrani yang udah tua suka bilang, nah bisa nggak saya cubit pipimu kayak dulu? Karena dia gemes lah pipi saya gitu. Kalau cerita gitu, oh gitu ya nak, ya saya semangat cerita. Saya tanya ibu guru, ngerti nggak yang saya jelasin? Kalau dia bilang enggak, kok jadi guru bodoh banget sih. Habis itu kan dimarahin, ibu gurunya suka, kemudian cubit pipinya gemes gitu ya. Saya bayangkan kalau saya punya anak kayak gini, pusing saya. Nah, saya suka bilang, kenapa begini? Ibu guru kenapa pilih Kristen? Ibu guru bilang, ya sejak lahir sudah begitu. Tapi kan ibu lihat ada agama lain, kenapa nggak ada kemungkinan pilih lain? Kata ibu guru, sudah ya nak, ya ibu pusing loh. Ya, jadi kalau ada guru-guru saya dia tua suka ikut YouTube yang non muslim.
Dan mereka suka bilang, nah kalau kamu jadi Nasrani militan kayak dia, nah, ini anak sejak kecil bikin repot semua orang. Repot berpikir gitu loh ya. Karena pernyataannya tuh di luar dugaan untuk anak seumuran itu. Ya, kesannya itu tadi, iblis pingsan gara-gara Firaun. Ya, dan saya pernah ceramah di sebuah lembaga negara, ya judulnya, iblis saja jujur, masa lu enggak? Yang hadir itu 125-an, yang selama sama saya cuma 4 orang. Kan tersinggung gitu ya. Jadi kali pertama tuh saya bilang, belajar kejujuran dari anjing. Saya jelaskan, kenapa Allah bilang ulaika kal an'am? Ya, kenapa Allah bilang mereka sama dengan hewan? Bakal bisa dari hewan. Saya jelaskan karakter hewan. Ya, contoh harimau. Harimau itu kenapa? Dia tuh tidak pernah merubah sunnatullah. Paham ya? Binatang itu sunnatullah. Coba dia namanya harimau Sumatera. Coba anda kasih rendang, nggak mau harimau Sumatera. Karena tidak merubah sunnatullahnya. Dia patuh dengan hukum Tuhannya. Ya, dia mengikuti apa yang Allah. Paham? Kemudian coba lihat harimau. Harimau itu dia makan saat dia lapar. Ketika dia kenyang, udah ditinggalin. Tidak ada harimau yang nangkap mangsanya udah jadi stok, enggak. Paham ya? Betul kan? Dia lapar dulu. Nanti kalau udah dia kenyang, dia main dengan mangsanya biasa sih. Nanti dia lapar baru kepuasannya datang, baru mangsanya temannya dimangsa sama anak kambing misalnya. Begitu dia kenyang, udah dia berhenti. Nggak pernah ada harimau tuh nangkap semua mangsanya stok untuk 1 minggu. Nggak ada. Begitu itu sunnatullah. Dia patuh pada hukum Allah, tertib sekali. Ya, maka lebih selamat binatang daripada manusia. Ya, coba lihat. Ada monyet, pangkat 3, halal haram hantam. Nah, anjing itu setia. Oleh karena itu, Quran membolehkan kita memelihara anjing untuk 2. Pertama, untuk menjaga binatang. Kenapa? Karena anjing itu amanah. Ya, nah, anjing itu karena dulu di Arab kan tidak ada peternakan yang dipagar gitu, ruang terbuka. Dan yang biasa memangsa kambing itu kan serigala. Dan serigala itu takut dengan anjing. Ya, maka para orang-orang dulu selalu menggunakan anjing yang terlatih untuk menjaga itu anjing. Walaupun majikannya nggak ada, dia setia menjaga amanah. Beda sama pejabat sekarang, semuanya diembat. Sama rakyat, diembat juga. Kan mendingan anjing. Sama bukan anjing, anjing. Nah, dia bilang sakitnya itu. Orang Indonesia sekali begitu gitu. Dan saya nggak bilang dia anjing. Ya, belajarlah menjaga amanah dari anjing. Kemudian yang kedua, anjing boleh berburu. Ya, makanya kata Nabi, kalau dilepaskan baca bismillah. Maka perhatikan, anjing itu kalau dilepaskan baca bismillah, lalu mangsanya ditangkap, dia tidak makan mangsanya. Dia kembali ke majikannya, dia tuntun majikan untuk menangkap mangsanya. Tapi kalau dilepaskan gak baca bismillah, dia tahu ini buat dia. Maka anjing langsung menghabiskan mangsanya. Anjing juga tahu loh, mana hak dia, mana hak rakyat, majikannya. Sementara ada tuh anggota DPR, semua hak rakyat diembat juga. Mendingan anjing. Dia bilang apa? Ilmiah betul, tapi tekanan bahasanya nggak enak gitu. Anjing, setan, gitu kan? Gitu. Jadi kira-kira, jadi saya punya imajinasi itu luar binasa. Ya, jelas ya. Nah, jadi gitu. Jadi dikasih saya kalau bilang, "Yuk anjing," kan marah gitu ya. Ini ayatnya. Kenapa Allah bilang kadang-kadang binatang itu lebih baik? Ya contoh gitu, anjing saja punya rasa malu. Ya, coba lihat anjing itu kalau disuruh jaga rumah, dia tahu mana majikannya dan mana bukan majikan kan? Coba lihat, dia jaga amanah, betul-betul amanah. Padahal dia bukan pengurus partai amanah, coba bayangkan saja. Coba lihat. Amanah betul tuh anjing. Apa perlu kita jadikan ketua KPK tuh anjing? Ya nggak penting kan? Untuk nangkap serigala gitu. Ya. Kalau yang pertama salaman 5 ini tidak ada yang salaman sama sekali kecuali pemilik rumah. Ya, pemilik rumah ditanya, yang undang Ustaz itu siapa? Yang punya rumah saya lah. Emang ada masalah dengan ceramah? Enggak sih. Lah kenapa you tersinggung? Itu tekanan bahasa anjing. Biasa aja kali anjing. Ini anjing, setan. Saya bilang kan mesti diruqyah. Ya, jadi kalau
Ya namanya dokter ya, kadang-kadang kan begitu lihat, ini nggak bisa nih obat generik, nggak bisa juga obat paket, mesti di kemo gitu loh. Ya, daerah kemonya apa? Anjing. Ya, jelas Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau belajar amanah nggak usah jadi anggota partai amanah, cukup belajar amanah dari anjing. Pernah punya anjing nggak? Pernah punya anjing? Pernah kan? Tuh jelas ya, anjing aja tahu loh menempatkan dalil pada tempatnya. Masa kita kalah sama anjing? Waliyahudzubillah. Paham ya? Jadi saya ulangi sekali lagi, perhatikan bahwa ayat yang dijadikan dalil itu dengan masalah yang disangkutkan cocok tidak? Paham? Itu sering tidak jeli, kita nggak cermat. Saya lihat ibu-ibu cerdas, cuman nggak cermat. Padahal orang yang cerdas kalau nggak cermat tertipu loh. Makanya dulu ketika teman-teman saya bilang, kamu kok cerdas? Nggak, saya cermat aja, cerdas sih nggak. Karena dosen saya kadang-kadang aneh, ceritanya menghayal. Apa kata dia? Kita ini jangan merasa diri paling suci, karena malaikat yang konon kabarnya disucikan saja khianat loh. Contoh iblis. Dia kan malaikat, tapi membantah Tuhannya, apalagi kita selain malaikat. Jadi malaikat tuh nggak suci menurut saya. Terus saya gini, saya kalau nanya dosen kan gini, Pak, Bapak nggak meralat pendapat Bapak kalau malaikat itu, iblis itu malaikat. Dia lihat saya, udah kan kurang ajar gitu kan. Pak, saya tanya manusia apa bukan? Dia bilang enggak, Bapak salah. Enak kan? Salah, saya bilang. Satu, iblis itu kan sudah menjelaskan identitasnya. Khalaqtani min nar. Saya kan dari api. Dan kata jin dari api, saya bawakan ayatnya. Jadi Bapak nggak belajar dari iblis sih. Iblis sudah kasih tahu identitasnya. Kalau dia tercipta dari api. Malaikat itu dari cahaya. Dengan otot sendirinya, iblis bilang, gua bukan malaikat. Nah, Bapak salah informasi. Karena Bapak nggak tanya langsung ke iblis, belum ke sini. Ya. Yang kedua, Allah sendiri mengkonfirmasi kalau iblis itu dari jin. Surah 18 ayat 50. Jadi Bapak yang tadi tidak tanya jin dulu sebelum ke sini, itu ya, jin sendiri ngaku kalau dia dari api. Nah, Bapak bilang malaikat. Sementara Allah jelaskan jin itu dari api. Semua dari api itu jin. Nah, Bapak Jun kurang cermat sih, saya bilang. Nah, udah begitu, udah selesai masalah kan? Kata kawan saya, udah, kasihan dia udah tua nanti jantungan. Udah gitu, bukannya kapok, nambah lagi ceritanya. Oke, taruhlah iblis dari jin lah. Tapi sebenarnya kita ini selama ini berdosa kepada iblis. Ya, karena iblis sebenarnya berniat baik. Dia tidak mau mempersekutukan Allah, maka dia tidak mau sujud kepada Adam. Dia mau sujud kepada Allah saja. Saya cuma santai tanya, emang kejadiannya Bapak di sana waktu itu? Dari bentuk kecermatan menganalisa ucapan ya, dan cara menggunakan bahasa bikin dia keok gitu loh. Saya bilang, emang kejadiannya Bapak waktu itu hadir? Kok tahu motivasi iblis? Atau jangan-jangan sebelum Bapak kesini tadi iblis ke rumah? Dia cerita sama Bapak, sebenarnya motivasi iblis kayak tuh gini loh, dari mana Bapak tahu? Sebab hanya dua kemungkinan, Pak. Bapak bohong atau Allah bohong. Allah bilang, illa iblis aba wastakbar. Allah bilang iblis enggan karena sombong. Merasa dirinya lebih baik. Lah Bapak berikan pembelaan kepada iblis. Jangan-jangan Bapak iblisnya. Ini contoh orang, kenapa masuk akal bukan? Iblis tidak mau sujud karena mentauhidkan Allah. Kita bilang, oh mantap iblis ya kan. Paham ya? Jangan-jangan Bapak iblisnya. Ya kan Allah mengatakan istikbar karena kesombongan. Keengganannya merasa dirinya lebih baik dari Adam. Nah Bapak bawa cerita lain. Sebab hanya dua versi cerita Pak. Versi Allah dan versi Bapak. Maka hanya dua kemungkinan. Allah bohong atau Bapak yang bohong. Ya.
Terus saya tanya sama kawan-kawan saya, menurut Anda siapa yang bohong? Kata mereka, dialah. Kalau saya dengan tenang mengatakan, kalau dia bohong, kenapa kalian biarkan dia di sini? Maka kami pun keluar satu kelas. Bengonglah si dosennya. Maka dia bilang gini, tunggu, kenapa kamu provokasi? Saya nggak provokasi, berusaha mengedukasi mereka sampai tidak disesatkan Bapak. Ya, kenapa? Pak, kami sudah bayar uang kuliah, Pak. Masa udah bayar uang kuliah, sesat lagi, coba lihat. Itu namanya sudah jatuh tertimpa eskalator. Kalau Bapak masuk neraka nggak apa-apa, Bapak udah dibayar. Kalau Bapak masuk neraka nggak apa-apa, Bapak kan udah digaji dalam fasilitas. Kami udah bayar masuk neraka. Apa betul nasib kamu? Maka saya suka dipanggil sama dosen itu mahasiswa pembantai. Iya, karena saya nggak pernah marah, nggak pernah apa ya, kayak gitu aja ngomongnya, pelan-pelan gitu. Tapi dia bilang, rasa-rasanya kamu merontokkan tulangku. Saya bilang, Bapak baper sih ya. Apa yang nggak rasional aja. Jangan lihat kata-kata saya, lihat esensi ilmiah yang saya sampaikan aja. Ilmiah tidak ilmiah gitu kan. Bayangkan kalau dosen punya perasaan gini kan bisa rusak sistem akademik. Ya, bawa dalilnya seenak perutnya. Ya, membawa dalil. Coba lihat, itu sesat tanpa dalil loh. Tapi secara logika bisa diterima. Oh iya, sujud kepada selain Allah itu syirik. Maka iblis benar, betul? Ini kan dalil juga kan? Nah, ini contoh menggunakan dalil untuk sesuatu yang salah. Saya bilang, Allah bilang dia sombong. Bapak bilang dia menjaga tauhidnya. Lalu saya bilang gini, oh jadi ternyata Allah tidak tahu hati iblis ya? Ternyata Allah bodoh, Bapak kok tahu hati iblis ya? Heran gitu. Yang kedua, Allah kok zalim ya? Masa iblis murni tauhidnya kok dihukum? Allah zalim enggak? Ya, Bapak kan lebih adil ya daripada Allah ya. Sampai-sampai belain iblis, berkira advokasi kepada iblis, loh, Masya Allah. Terus saya tanya, Pak, iblis bayar berapa untuk pembelaan Bapak? Mudah-mudahan ini contoh aja, butuh kecermatan dalam menganalisa setiap ucapan orang. Ya karena nampak orang dalam menyampaikan sesuatu, nampak ilmiah gitu. Bahasanya tuh kayaknya tadi dibingkai bagus gitu. Kalau kita nggak cermat, oh iya ya, mantap gitu loh. Ya, mantul. Apa sih? Mantap betul. Mantap betul. Apa kata iblis? Koplok. Jelas ya? Udah paham nggak istidlal? Maka orang istilah itu ada satu namanya istiqra. Istiqra itu apa? Mengumpulkan semua dalil dalam satu permasalahan, dikumpul dalilnya banyak-banyak. Ya, kemudian dibaca, itu namanya istiqra namanya. Paham ya? Tahu iqra, baca ya. Itu adalah membaca, menganalisa semua yang kita baca, kemudian mengambil konklusi istinbat namanya. Paham ya? Misalnya tentang satu hukum misalnya. Dia kumpulkan hadis ini, hadis ini, hadis ini. Lalu dia tahu kaidah. Oh ini hadis umum. Berarti ini menyangkut apa saja. Oh ini hadis khusus. Kalau hadis umum dibawa ke hadis khusus, maka yang dipakai hadis yang khusus. Maka hukum yang diikuti yang khusus, bukan yang umum. Paham ya? Contoh lagi apa, Bu? Sering kita dengar gini. Ini contoh-contoh, kadang-kadang kita dikibuli. Misalnya, contoh saja kasusnya gini. Misalnya kita jelaskan, oh tidak boleh loh mengucapkan ini, kita tidak boleh loh memilih orang kafir jadi pemimpin loh. Maka apa kata mereka? You jangan bawa Quran dong, you tahu nggak apa sababun nuzulnya? Saya pernah nanya, sababun nuzulnya apa? Riwayat siapa? Sahih nuzulnya? Ya, nggak tahu Pak, kenapa you asbut? Kaidahnya bukan gitu. Kadang-kadang mereka berlindung di balik apa? Asbabun nuzul. Ini salah. Dalam kaidah tafsir apa? Ya, al-ibratu bi umumil lafzi. Apa laisa bisababin nuzul. Memahami konteks hukum itu berdasarkan yang tertulis, bukan berdasarkan apa yang turun. Paham enggak? Bahwa misalnya tentang larangan memilih pemimpin umpamanya kafir. Turunnya ada satu kejadian, tapi kejadian itu tidak menjadi dalil untuk kita. Paham? Yang menjadi dalil apa? Yang tertulis. Di sini Allah mengatakan orang Yahudi Nasrani misalnya. Selama dia Yahudi, selama dia Nasrani, tak boleh diambil.
Walaupun ayat itu turun untuk Yahudi Madinah misal. Paham? Selama ayat itu bilang orang kafir, mau kafir Arab kek, kafir Melayu kek, kafir China kek, kafir, pokoknya teh kafir. Itu ayatnya begitu. Bukan sebab nuzulnya. Nah, sering gak kayak gitu? Ya? Kadang-kadang jawab begini. Perlu kita pertegas. Sababun nuzul. Apa kata ibu? Ini juga kesalahan. Karena keawaman kita, iya juga sih. Nah, yang rusaknya ibu-ibu, panjang lidahnya, pendek akalnya, cetek iman. Disebarkan itu tulisan, apa kata iblis, ringan kerjaanku. Kan udah banyak agent, ibu-ibu lagi, namanya Iis, ibu-ibu setan. Disebarkan gitu. Nah, itu namanya ibu kalau di multi level marketing dosa kan downline loh. Makin banyak ibu naik derajat, upline. Dan berapa banyak orang ngikutin kesesatan browsing ibu tadi. Paham ya? Lain kali kalau nggak tahu jangan nekat, Bu. Nah, temannya bonek, ibu nekat. Jangan. Paham ya, Bu? Jadi saya ulangi. Jadi memahami kaidah hukum itu tidak berdasarkan sebab turunnya ayat. Paham? Contoh seperti Allah mengharamkan kita menikah dengan orang-orang musyrik. Kejadiannya memang ada satu kejadian. Tapi yang Allah tidak menceritakan, datanglah seorang laki-laki ingin perempuan. Enggak. Tidak boleh kalian menikahi laki-laki musyrik hatta dia beriman. Tidak boleh kalian kawin dengan wanita musyrik sampai dia beriman dulu. Paham? Yang difahami redaksinya, bukan sebab turunnya. Paham? Yang dijadikan dalil, dijadikan sebagai sumber rujukan hukum adalah redaksinya, bukan sebab turunnya. Paham ibu-ibu? Nanti kalau ada ibu-ibu ngomong gitu, makanya ngadi biar dirukyah loh. Paham? Jadi kesampingkan sebab turunnya ayat. Memahami sebab turunnya ayat untuk mempermudah pemahaman makna ayat. Tetapi itu sama sekali tidak mempengaruhi hukum yang terkandung pada ayat tadi. Bayangkan kalau semua sabab nuzul nggak bisa dipraktekkan Quran Indonesia untuknya di Arab. Paham ya? Maka Allah Maha Bijaksana menggunakan lafaz-lafaz yang umum untuk konteks hukum, bukan menceritakan sebab turunnya ayat itu. Bisa dipahami? Nanti dijadikan apa? Oh, jadi kalau kita Islam dengan apa-apa, karena ayat itu berkaitan dengan Arab, ya nggak bisa. Contoh surat 49 ayat 14 misalnya. Ayat itu turun berkenaan dengan orang Arab, bukan? Tapi ayat itu tidak bicara tentang Arab. Bicara tentang apa? Seseorang tidak dikatakan mukmin sampai iman masuk ke hatinya. Paham? Mau Arab kek, mau Melayu kek, syaratnya iman harus masuk ke hati. Jangan bilang, oh ini hanya untuk orang Badui, tidak untuk orang Cirebon misalnya. Tidak untuk orang Ambon. Apa kata iblis? Paham? Paham ibu? Itu namanya istidlal. Jadi kita tahu kaidahnya. Supaya tidak terkecoh. Supaya tidak tertipu. Jadi coba lihat, saya membahas dulu judulnya, maksudnya ya. Sebab di situ kan penulis tidak menjelaskan maksudnya apa. Paham ya? Tadi ketika ibu bapak baca kaidah dan prinsip Ahlussunnah Jamaah adalah mengambil dan menggunakan dalil. Nah, kira-kira itu namanya Pak istidlal tadi ya. Jadi cara mengambil dan menempatkan sebuah dalil, hubungan kausalitas antara dalil, antara sebab dan akibat harus cocok gitu. Paham ya? Ini dalil ini digunakan di mana? Untuk kondisi apa? Harus tahu itu. Paham? Karena tidak semua lafaz itu adalah cocok untuk semua keadaan, untuk semua kasus. Paham? Kadang-kadang contoh tadi, kasusnya A, dalilnya tidak sama dengan kasusnya tadi. Kasusnya ucapan selamat datang. Dijadikan dalil adalah doa Nabi Isa. Paham ya? Nah, doa Nabi Isa dijadikan bahwa pembolehan kasus ucapan selamat Natal. Bisa dipahami? Baik, saya udah kelelahan loh. Hanya menjelaskan judul saja dulu ya. Supaya ketika ibu baca hal yang global, saya perinci di sini. Bisa dipahami tidak? Makna istidlal tadi ya. Supaya kalau orang baca ayat berjemaah.
maksud ayat kan bukan itu, gitu loh. Ya, karena dulu tapi dia baca Quran loh. Betul? Kalau Quran pasti benar. Qurannya benar. Yang dikritisi apa? Apakah penempatannya dan untuk jawaban sebuah kasus cocok nggak gitu loh. Ini kan ada kasus. Cari dong solusinya. Paham? Solusinya tentu dalil gitu loh. Cuman pertanyaannya lah, solusi dengan kasus sama nggak? Ternyata bukan solusi kan, tapi polusi ternyata. Karena menjadi masalah baru gitu loh. Nah, maka hendaklah kita belajar supaya belajar dari pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, kalau itu tadi menyelesaikan masalah tambah masalah. Ya, atas nama Quran tapi menimbulkan masalah baru, bukan? Menimbulkan masalah baru. Ada pertanyaan nggak, Bu? Nih, saya baca dulu pertanyaannya ya. Assalamualaikum Ustaz. Ana ingin bertanya, mohon maaf tidak sesuai tema, mengenai jual beli emas. Jika ada seorang berdagang LM dengan cara pembeli transfer dulu, lalu LM-nya dipesankan dulu dalam beberapa waktu tertentu, apakah transaksi ini halal? Emas tidak boleh seperti itu. Yadin biadin, langsung cash and carry di depan. Maka tidak boleh tentang emas. Jadi kata Nabi, masih yadin biadin. Maksudnya apa? Harus langsung ya. Tidak boleh dengan cara seperti itu. Jadi begitu dia bayar langsung kasih. Dia kasih langsung bayar. Paham ya? Boleh tanya Jumat yang minggu lalu saya di sebuah desa Cisau dekat Serpong. Setelah sholat Jumat, saya pikir imam takbiratul ihram lagi. Saya tanya sebelah, saya kira sholat jenazah, namanya sholat duhur. Saya kaget, baru kali ini saya mengalami itu. Ini saya pikir, terus selesai saya rawatib, pagi terus saya pulang. Saya tidak berani tanya ke orang-orang tua di situ, tapi ke pemuda-pemuda saya tanya, karena memang kebiasaan dari dulu. Closing itu seperti ajaran Syiah, betul. Lalu dan semua masjid di situ begitu. Katanya memang, saya pikir itu bukan urf ya, bukan kebiasaan, dan ini akidah agama ya. Iya, makanya saya takut terus bagaimana. Iya, ada yang mengulangi Jumat ya, karena meyakini khutbah mesti bahasa Arab. Karena khutbah tidak bahasa Arab, maka hukumnya batal. Oleh karena itu wajib ulang zuhur. Ya jelas ini pendapat yang batil ya. Nah, karena khutbah itu nasihat. Nasihat dan para ulama sepakat. Bolehnya bernasihat dengan bahasa setempat. Lah bayangkan tiap Jumat orang menasihat pakai Arab nggak ngerti, yang khutbahnya mungkin nggak ngerti kan? Karena pada teks kan, jelas ya. Jadi gini, pertanyaannya, apakah khutbah Jumat harus dengan bahasa Arab? Ya, jumhur menjelaskan dan ini yang ngaji bahwa khutbah adalah nasihat, paham ya? Maka pesan itu hendaklah sampai dan difahami oleh jamaah. Maka hendaklah khatibun nas biqadari uqulihim. Khutbahilah manusia dengan kadar kemampuan akalnya, ya. Bahasa digunakan oleh mereka sehingga pesan itu sampai, maka sahlah Jumatnya. Paham? Tetapi ada yang meyakini bahwa harus bahasa Arab, kalau nggak bahasa Arab nggak sah Jumatnya. Oleh karena Jumat batal, maka wajib, karena tidak ada Jumatnya gugur, maka mereka mengulangi zuhur. Kalau tidak berdosa. Saya katakan dalam kaidah fikih ini adalah sesuatu yang batil. Cuman nggak usah disalahin, biarkan saja kan udah ya, kita bawa kita nanti dipukulin. Ya nanti kita di itu. Ada beberapa bahkan di Jakarta Timur juga ada. Ya di Jakarta Timur juga ada, seperti satu masjid dekat pom bensin juga sama. Ya dia udah khutbah nanti sholat zuhur lagi gitu ya. Karena berkeyakinan harus dengan bahasa Arab. Saya bilang kenapa tidak bahasa Arab? Dia bilang kalau bahasa Arab di bawah nggak ngerti. Nah ini namanya buat si malakama ya. Nah, bahasa Arab dia nggak ngerti, pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia harus sholat zuhur. Ribet amat urusannya. Kan jadi memberatkan, jadi memberatkan. Ya, mungkin dia nggak mau dengan alasan ya mazhab saya seperti ini gitu. Ya, padahal Imam Syafi'i juga tidak bermata seperti itu gitu. Ya, wallahu a'lam. Ya, ingat ini tentu maka masuk pada wilayah bid'ah atau bukan bid'ah, karena itu masalah agama bukan masalah kebiasaan.
bahwa masalah agama yang sesuatu yang dibiasakan bisa benar bisa salah. Paham ya? Tapi bukankah Jumat itu menggugurkan subuh? Ya tadi itu kita, kalau dia kan punya keyakinan seperti itu. Ya, kita udah tahu jangan ngikutin. Itu namanya kurang kerjaan juga kan? Gak usah nanyain, gak usah ngikutin. Ninggalin. Tigain, gak usah nanyain, gak usah ikutin, ninggalin. Ya. Kalau dia marah, akan dia marah, hei, kenapa kamu gak ulang zuhur? Bilang aja, silakan aja, saya lagi ada. Saya nggak mau, cukup Jumat tadi. Nggak saya tahu, ya udah serahkan Allah, nanti hari kiamat kita ketemu ya. Jadi nggak apa-apa soal di situ. Ya nggak apa-apa kan. Tadi Jumatnya kan kita udah ikutin mereka udah bener kan. Ketika dia doa kan dia punya masalah sendiri gitu. Kita tidak terkait dengan masalah mereka. Gitu. Selama Jumat yang mereka adakan sudah baik, ya udah cukup buat kita kan. Adapun dia nama dengan dur nggak usah disalahin, itu urusan dia. Gitu. Paham ya? Ya, paham. Jika ada seorang berbuat kemunkaran, lalu kita nasihati. Dalam menasihati kita lupa dalilnya. Apakah kita sebaiknya diam saja, jangan memberi, jangan menasihati, atau bilang kalau kita lupa dalil, boleh. Jadi gini, nggak apa-apa. Menasihati orang kan tidak perlu pakai dalil ya. Maksudnya tidak mesti gitu. Maaf ya, saya pernah belajar kalau itu nggak boleh. Tapi saya lupa dalilnya sih. Tapi insya Allah, ya paling nggak beri peringatan awal. Tapi kalau ibu lihat atau bapak lihat, ini orang, ya misalnya tukang ngeyel, ya nggak usah dinasehatin bu. Sebab kaidahnya gini, jangan kita merubah kemungkaran tapi datang kemungkaran lebih besar lagi. Paham ya? Maka tidak usah. Bahkan menasehati itu pertama kita punya ilmu dulu. Yang kedua jadi benar baik. Ya, jadi jangan gini. Sering saya berikan catatan kalau nggak ditanya. Ada orang nanya gini, Pak Salim, saya punya bapak itu ya sesat bulat-bulat. Saya cerita. Tapi kalau saya nasehatin kemudian dia marah, saya takut kualat. Ya, ini kan salah gitu. Paham ya? Saya bilang bahwa kalau beri nasihat kepada orang, kamu hanya dua saja, perhatikan. Pertama, benar argumentasinya. Kedua, baik cara. Kalau sudah benar argumentasinya, dalilnya, caranya baik menyampaikan, kemudian orang itu tersinggung, masa kita berdosa? Kalau itu terjadi, gimana Allah bisa hukum amar ma'ruf nahi munkar bisa terjadi? Bagaimana tawasau bil haqqi bisa jalan? Tapi Pak, ya namanya juga ibu-ibu ya. Tapi Pak, saya ini kan orangnya gitulah. Kadang-kadang kan kita tuh halus loh Pak. Kami kan suku yang halus perasaannya. Saya bilang nggak usah. Itu saya mulai galak loh. Sok-sokan baru perasaan. Tidak ada orang yang disebut Allah paling halus perasaannya selembut salju kecuali Ibrahim. Tahu loh. Apa kata Allah di surat 9 ayat 114 di akhir ayat itu, Inna Ibrahim la'awahun halim. Sungguh Ibrahim sangat lembut hatinya. Tapi coba lihat kata-katanya menasihati ayahnya. Coba Anda cuma bilang gini, Pak, itu tidak boleh, itu tidak ada dasar dalam agama. Masih lebih sopan kali daripada Ibrahim. Apa kata Ibrahim di surah 19 ayat 41, 42, 43, 44, coba lihat. Ya abatila ta'budi syaitan. Wahai ayah, jangan sembah setan. Sakit gak si ayah? Sakit hati gak? Ibrahim gak dituduh kualat, oh dia bener kok. Kenapa? Kata-kata setan gak enak. Tapi kan dia menjelaskan hakikat sesuatu objek kan? Pak? Bahwa yang kamu sembah tuh setan ayah. Bukan bilang ayahnya setan. Pak? Paham tidak? Ibrahim gak dibilang, Ibrahim kualat lo, enggak kan? Coba andai kata Ibrahim hidup di zaman sekarang. Katakan kepadanya gitu, kira-kira Abu Janda dan Ade Armando bully gak tuh Nabi Ibrahim? Nabi gak humanis, tidak toleran, betul gak? Pasti Ade Armando sama Abu Janda itu dua-duanya, ya pasti akan membuli Nabi Ibrahim bukan? Ini ayah anak tidak mempunyai sopan santun kepada orang tuanya, gak beretika, apalagi Ade Armando kan? Coba berani Nabi Ibrahim itu zaman sekarang. Kira-kira Ade Armando matanya hilang gak? Melototin Nabi Ibrahim. Jelas ya?
Ini anak nggak sopan, masa bilang bapaknya menyembah setan? Nggak ada santunnya, nggak menghargai kebinekaan. Ya ini rasis, ini sara. Ibrahim pasti dibully deh. Pak, itu pasti WA-nya Abu Janda dan Ade Armando luar binasa. Pak, tetapi Allah tetap tidak mencela Ibrahim. Walaupun ayahnya murka, lihat ayat 50-nya. Ayahnya murka, marah, bahkan memutuskan hubungan dengan Ibrahim. Tetapi Allah bilang apa? Ibrahim, lain kali hati-hati dong ngomong sama ayah. Enggak. Paham ya? Ibrahim tidak ditegur. Ibrahim benar kok. Kata-kata setan ucapkan hanya untuk menjelaskan persoalan. Kadang-kadang untuk menerangkan hakikat persoalan gak enak gitu loh. Paham? Misalnya gini, ibu, nak, misalnya gini orang, zina itu persudalan. Sudah tuh gak enak gitu loh. Paham? Tapi kadang-kadang untuk membuat orang merasa gimana itu kita gunakan. Itu sama dengan melacur gitu loh. Kata pelacur gak enak kan? Tapi kadang-kadang kita harus menjelaskan masalah kan. Bahwa melakukan hubungan seksual di luar perkawinan tidak ada bedanya dengan pelacur gitu loh. Untuk menjelaskan masalah. Emang gak enak. Gak sopan amat sih. Bukan gak sopan. Tergantung konteksnya kan. Pak? Tergantung konteksnya kan. Kadang-kadang untuk menjelaskan, ada contoh konkretnya. Mungkin kita menggunakan kata yang gak enak didengar. Sebab hanya dengan itulah dia bisa mengerti. Oh, ternyata Tuhan gue setannya. Paham gak? Nah, maka Ibrahim bilang ke ayahnya, ya abati la ta'budi syaitan. Anda bisa bayangin gak? Andai kata Nabi Ibrahim lahir di Indonesia. Ada di zaman ini. Kira-kira siapa yang paling banyak mencela Nabi Ibrahim? Ade Armando sama siapa? Abu Janda. Mungkin di demo kali minta turun dari kenabian kali ya. Bikin musik tidak percaya. Apa itu? Menyatakan sikap ketidaklayakan Nabi Ibrahim. Betul kan? Maka Allah tidak pilih kita jadi orang bersama Ibrahim. Jangan Nabi Muhammad aja enggak, satu bodoh. Kedua bandel. Ketiga kita punya sopan santun juga kan? Kadang-kadang kan? Paham ya? Jadi itu sikap Nabi Ibrahim. Dan apa kata Allah di surah 60 ayat 4? Laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Dan Allah jadikan Ibrahim sebagai uswatun hasanah, contoh. Artinya apa? Sekali-kali ketika kita memberi nasihat, ada kata-kata yang terpaksa tidak enak didengar, tapi untuk memperjelas masalah, maka itu boleh. Makanya kalau kasih nasihat nggak usah muter-muter terlalu panjang. Muter-muter sini. Intinya apa? Saya tahu aja. Ya, kadang-kadang kita suka banyak basa-basinya. Ingat, basa itu bisa dikeringkan, basi keracunan mati. Nggak usah basa-basi. Kadang-kadang to the point. Ya Ibrahim to the point bukan? Ya Ibrahim, wahai ayah, jangan sembah setan. Nah, kira-kira saya ulangi nih. Kalau hari ini Ibrahim ada di sini dan mengucapkan itu, heboh nggak dunia sejagat? Heboh. Ini anak kurang asemnya, ya. Kira-kira kalau dialek Sunda teh naon atuh? Aduh, si anak durhaka eta teh, gitunya. Ustadz, maaf mau bertanya. Kalau mau tanya langsung aja, nggak usah maaf-maafan. Memang ini kondisi benar. Seandainya membeli barang melalui online, ya uangnya lebih dulu baru barangnya, boleh tidak? Boleh. Asalkan satu, orang yang menjual itu betul-betul barangnya ada. Paham? Kan kadang-kadang suka berbohong. Oh ada bang, ada, padahal belum ada. Mesti dibilang ada. Habis saja kalau Anda itu jadi wakalah, artinya orang yang mewakili agent gitu, telepon dulu ke induk. Ada barangnya enggak? Bisa dikirim hari sekian enggak? Ada kepastian baru janjikan. Kalau belum ada tidak boleh janjikan. Nah, sekarang kan ada unsur manipulatif kan, rara kan, apa? Oh ada bu, tapi 2 minggu lagi. Nah, uangnya ke sini dia gunakan uangnya dulu kan? Uangnya diputar dulu kan, lumayan kan? Kalau 2 minggu lumayan kan? Kalau 1000 orang kan lumayan. Ya? Nah, nanti kena miles atau apa itu yang bodong-bodong. Ya. Dulu saya suka ditawarin saham-saham. Saya diem aja. Gimana Pak? Enggak, saya enggak berminat. Kenapa enggak berminat? Wajah kamu enggak meyakinkan.
Nanti kalau saya bilang, oh saya belum tertarik, nanti dia ngomongnya banyak. Maaf ya, figur antum tidak terlalu meyakinkan saya. Oke, assalamualaikum. Minum teh lalu pergi. Dan nggak usah banyak ngomong. Nanti kalau kita bilang, saya belum berminat, nanti dia kasih kegiatan lain lagi. Saya bilang maaf ya, performance Anda tidak terlalu meyakinkan buat saya, jadi maaf. Nggak usah lanjutkan bicaranya. Oke, ini minum. Kalau Anda masih ngomong, saya siram kamu pakai teh itu. Saya pernah di satu restoran gitu, Pak boleh minta waktu 5 menit ya? Nggak apa-apa 5 menit ya. Biasa tawar itu, udah ya, jangan ingkar janji. Pergi dari sini kan 5 menit. Tapi Bapak putuskan, tadi nggak ada deal, saya putuskan kan. Cuma kesepakatan 5 menit kan, pergi. Oke? Dia bilang, pergi atau saya siram pakai teh? Sepakat 5 menit. Dan tidak ada kesepakatan saya mesti kasih keputusan atau apa. Paham? Biasakan. Saya orang muslim, selalu konsisten dengan akad, dengan kesepakatan. Oke? You nggak pergi, saya siram. Iya Pak, pergi ya bagus. Ya kadang-kadang kita kayak gitu loh. Ya, makanya nggak ada pilih saja di menteri. Anak buahnya bisa stres. Kan nggak usah basa-basi gitu loh. Paham ya? Sekarang orang seperti itu. Makanya bukan mereka yang pintar, kita yang bodoh. Bukan mereka yang pintar, kita yang bodoh. Sehingga kita yang jadi korban karena kebodohan kita. Maaf, saya gunakan kata bodoh ya. Bukan keawaman, emang bodoh. Ya. Oh, ini saya disuruh baca pengumuman. Ibu Hadi Toifa ditunggu di luar, penting. Saya lagi ya. Ibu Hadi Toifa ditunggu di luar, penting. Ini namanya Ustadz All-Round. Namanya Ustadz Multalenta ya. Ustadz, bagaimana hukumnya membaca Sayyidina Muhammad sebelumnya saya selalu membaca Sayyidina Muhammad, tapi setelah membaca bahwa lebih baik ya sholli ala Muhammad, dan belum lama ini saya baca bahwa lebih baik dengan Sayyidina. Pertanyaan gini, salawat itu ibadah loh ya. Jadi teorinya gini, yang menyuruh kita bersalawat itu Allah. Paham ya? Coba lihat di surat 33 ayat 5-6. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Perintah kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi hukum asal dari salawat itu wajib ya. Perhatikan, ketika ayat ini turun, berarti ingat ibadah bukan? Salawat itu ibadah ya. Maka ketika ayat ini turun, para sahabat datang bertanya. Apa kata para sahabat? Kunna na'rifu nusallimu 'alaika walakin kaifa nusalli 'alaika ya Rasulullah. Kami sudah tahu bagaimana cara memberi salam untukmu ya Rasulullah. Assalamu alayka misalnya. Tapi kami tidak tahu bagaimana cara bersalawat kepada. Kemudian Nabi mengajarkan kepada tiap orang beda-beda. Dari 21 hadis di mana Nabi melafadzkan salawat, tidak ada satupun Sayyidina. Paham ya? Maka jawabannya apa? Jangan tambah-nambah, karena itu ibadah. Paham? Karena kata Allah apa? Kata Nabi apa? Ya, inna asdaqal hadits kitabullah. Sebaik-baik perkataan Al-Quran. Wa khairal hadi hadi Muhammad. Sebaik-baik petunjuk Muhammad. Pertanyaannya, kamu itu bersalawat pakai metode Muhammad atau siapa? Ya Muhammad toh ya, ikutilah apa yang dicontohkan Muhammad. Bukan kata laqad kana lakum fi rasul uswatun hasanah. Paham? Alasannya lagi, kan Nabi Muhammad tidak mungkin mengatakan Sayyidina, Anda bohong. Sebab kata Nabi di hadis yang lain, saya adalah Sayyidina manusia dari kiamat, bukan bermaksud sombong. Paham? Jadi Nabi pernah menamakan dirinya Sayyidina kan? Tetapi dalam ibadah Nabi tidak pernah menguasainya karena memang tidak, itu bukan tempatnya gitu. Paham? Itu satu. Jadi yang lebih utama adalah, saya ulangi, salawat ibadah bukan? Maka ibadah itu tauqifi kan?
Ya kita ikuti apa yang sudah diatur oleh syariat. Ya, jadi sebab kata Imam Malik apa? Kalau katakan kenapa kamu nama kan baik, kata Imam Malik, berarti kamu menganggap Muhammad ajarannya belum baik, maka kamu perbaiki. Paham? Kita menganggap yang Nabi berikan itu belum baik, makanya kita perbaiki. Paham? Jadi kedua saya bilang, Anda menambah itu debat-debatnya gini. Kalau Anda mengatakan Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad, artinya itu lafaz Nabi ajarkan, pasti benar, nggak salah. Paham? Tapi kalau Anda bilang Allahumma salli ala sayyidina, berarti ada kemungkinan benar, salah bukan? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Lebih aman mana? Tinggalin atau digunakan? Nah, berarti Anda cerdas di luar yang saya duga. Mudah saja gitu loh. Artinya pakai yang pasti masa kalah sama Pertamina, pasti pas. Beragama pasti pas gitu loh. Pakai yang pas-pas aja gitu loh. Paham? Nah, dan saya ulangi, kalau Anda meninggalkan Sayyidina, pasti benar. Nggak ada yang persoalkan. Yang debatable adalah, boleh nggak sih tambah Sayyidina? Berarti berada antara area benar dan salah, bukan? Ninggalin aja. Pakai gaya Pertamina di pom bensin, pasti pas. Jadi ya pas-pas aja. Paham, Bu? Nah, untuk meninggalkan benar salah, udah tinggalin aja. Ambil yang pas-pasnya saja. Insya Allah nggak salah. Paham? Anda bersalawat sebagaimana yang Nabi lafadzkan, pasti benar. Kita tahu keikhlasannya saja. Paham? Adapun yang dibuat oleh manusia, bisa benar, bisa salah. Daripada Anda bertanya-tanya, maka ambil yang kata Pertamina, pasti pas. Pas, pasti. Paham? Itu lebih aman ya. Itu jawaban buat kita orang awam supaya gampang saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menganalisa kondisi sekarang yang tidak sesuai Al-Quran, bagaimana apa itu? Bapak, itu guru itu kewajibannya menjawab pertanyaan, bukan mikirin soal. Itu namanya murid zalim. Maksud saya tulisnya yang jelas, supaya saya tidak perlu memikirkan pertanyaan, mikirkan jawaban. Ini saya lagi mikirin jawab bersama suruh mikirin pertanyaan. Masya Allah. Ya, saya ulangi, untuk menganalisa kondisi sekarang yang tidak sesuai Al-Quran, bagaimana, ya, apa itu? Bagaimana contoh analisanya, misalnya, ini yang satu kata nggak jelas. Maaf, saya bukan pengamat sosiologi ya. Kalau pertanyaan umum gini, gimana kalau suatu masyarakat tidak sesuai Quran? Jawabannya 3. Pertama, mari kita beramal mulai dari diri kita masing-masing. Ya, jangan Anda lihat orang tidak Islami lalu Anda tidak Islami, enggak. Karena pada dasarnya agama SDM, selamatkan diri masing-masing. Dalilnya apa? Qu anfusakum. Selamatkan dirimu dulu. Paham? Nah, kemudian yang kedua, kita edukasi keluarga kita untuk mengikuti Quran, untuk mengikuti sunnah. Paham? Karena itu yang menjadi tanggung jawab kita. Itu yang kelak akan Allah mintai pertanggungjawaban di sisi tentang kita. Yang ketiga, urusan masyarakat, nanti kewajiban orang alim. Kita nggak usah cawe-cawe. Paham? Saya ulangi. Ini saya tidak, saya kalau suruh analisa, saya nggak bisa analisa loh ya. Karena saya bukan pengamat sosial, ya. Karena Indonesia kan jelas bukan pengamat, sekarang pengamat semua. Ya. Jadi saya ulangi. Kalau misalnya ada satu masyarakat di mana kita hidup, kita lihat di hidupnya tidak Qurani, tidak Islami gitu loh. Pertama, jangan pikirkan mereka. Kita berupaya bagaimana untuk menegakkan Quran dan sunnah Islam di diri kita masing-masing. Karena ketahuilah bahwa mayoritas hukum Islam kan hukum privat loh, Bu. Bisa kita amalkan di mana saja. Paham? Islam melekat pada diri kita di mana saja kapan kita berada. Dan asas Islam SDM, selamatkan diri masing-masing. Paham? Yang kedua, kalau ibu sudah selamat, bapak sudah selamat, selamatkan aja keluarga. Fokuskan perhatian kita bagaimana agar hidup kita, rumah tangga kita Islami, Quran.
Jangan nanya, gimana ya orang sebelah? Nggak usah pikiran orang sebelah, kan Allah nggak nanya antum di akhirat orang sebelah. Pak, Allah nggak nanya, bagaimana pendapatmu tentang tetanggamu? Allah nggak nanya. Allah kamu dan milik apa yang menjadi tanggung jawab kamu gitu loh. Nah, kalau misalnya ibu bapak sudah terlanjur ambil anak orang untuk dididik, ya dibina. Kalau nggak bisa dibina, dibinasakan. Misalnya, ya dipulangkan saja ke rumah bapaknya. Ya daripada anda kayak niat dan niat di dalam album les kaca kan. Untuk apa kita serumah kalau kamar kita terpisah? Untuk apa kita sekamar kalau ranjang kita terpisah? Untuk apa kita seranjang kalau 2 hari kita meminta? Saya tambah lagi loh. Untuk apa hati meminta kalau di akhirat terpisah? Paham? Kalau nggak bisa dibina ya dipulangkan saja. Bilang ke orang tuanya, Pak, dulu saya berniat sungguh-sungguh perbaiki anakmu. Ternyata pusing. Supaya nggak jadi beban saya di akhirat, saya pulangkan baik-baik, Pak. Ya, ini saya beli barang reject, Pak. Ya, paham? Kata si bapak, saya jual barang saya ke pedagang yang nggak amanah kayak kamu. Nanti, mulai diri kita dan menjadi tanggung jawab kita. Paham? Adapun yang ketiga, urusan masyarakat itu tanggung jawab orang alim. Kan Allah nggak mungkin bebani orang awam dengan keadaan masyarakat kan? Paham ya? Maka nanti ustadz lah yang diminta dari kiamat. Kenapa anda dekat sama Pak Jokowi? Nggak nasihatin Pak Jokowi. Nanti dia jawab, soalnya kan bil fulus kullu syai'in tembus. Bila fulus kullu syai'in mampus ya Allah. Kalau gue nasihatin dulu kan tak punya uang. Nah, tentu masing-masing menjawab sesuai dengan keadaan. Paham? Karena kata Allah, Pak, i'malu ala makanatikum. Berbuatlah kalian sesuai dengan posisi kalian masing-masing. Paham? Tapi kalau suruh analisa, saya nggak sempat analisa. Saya hanya menganalisa murid saya di mana saja, kecerdasannya tingkatnya berapa, itu saya analisa. Dan itu saya perbaiki, itu tanggung jawab saya. Adapun di luar sana yang keliaran, nggak sempat mikirin. Paham ya? Jadi jangan bebani guru dengan pertanyaan yang susah dibaca. Jelas ya? Saya kira cukup karena udah hampir jam 10. Emang kontraknya sampai jam 10 kan? Baik. Ya. Jadi baru bab 2 baru judul ya. Nanti besok saya jelaskan kenapa mesti Quran. Ya, kenapa akidah mesti Quran. Kenapa akidah mesti sunnah. Kedudukan sunnah seperti apa nanti dirinci. Supaya menjadi pengetahuan yang lebih utuh ya. Karena di situ dipuji secara global ya. Baik. Maaf kalau ada bapak-bapak yang pertanyaannya tadi bikin saya repot ya. Lain kali tulis tuh terang jelas gitu loh. Nggak usah bagus tulisannya. Ya, sebab saya punya kewajiban, punya tanggung jawab mikirin jawaban. Ya, jangan suruh saya mikirin pertanyaan. Ya, karena saya bukan penulis soal gitu. Ya. Baik, saya kira kalau nggak sama saya rada-rada sakit hati dikit ya, karena rada-rada judes gitu nih. Karena kadang-kadang kita mesti jutekin juga ya ibu-ibu ya. Baik, saya kira cukup dulu ya. Yang belum punya buku yang mana? Coba angkat tangan. Waduh, banyak. Jadi gini aja. Besok saya bawa, bulan depan saya bawa terakhir saja. Nah, saya hanya bawa 50 saja. Ya, 50. Kalau ada yang datang nggak punya lagi, cari sendiri. Paham ya? Tetapi sistemnya kayak kemarin, daftar dulu gitu ya. Kemudian dikasih kupon. Ya baru ambil. Di rumah saya ada 50 saja. Ya. Nah. Daftar saja sama pengurus ya. Nah, nanti dikasih kupon baru ambil nantinya pas saya bawa. Nanti insya Allah sebelum kajian di sini hari Sabtu saya kirim dulu. Ya. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.